gimana cara menghitung kebutuhan media biologi untuk kolam? Oh ya, ini memang banyak sekali pertanyaan ini ya. Beberapa kali saya sendiri juga baca itu ada di YouTube, ada juga komentar-komentar di YouTube ya. Selain di YouTube itu ada di Marketplace, ada juga di Instagram, pernah ada yang menanyakan itu, baik lewat komentar maupun lewat inbox. Jadi pertanyaannya ini bagus banget dan singkat pertanyaannya, tapi saya biasanya jawabnya panjang lebar karena begini. Untuk menentukan media biologi ya, media biologi itu kalau saya memang itu kan banyak sekali variabelnya. Contoh ya, variabelnya itu ada jumlah populasi, terus ukuran ikan, terus pakan ya. Bahkan itu dari kuantitas maupun dari kualitas itu menentukan sekali dari tingkat amoniaknya yang ada di air ya. Jadi gini, kan ada beberapa media biologi itu yang tertulis di dalam kardus, itu satu kardus misalnya itu untuk sekian ton air gitu. Nah, saya memang ya nggak pakai patokan itu karena apa? Balik lagi adalah banyak sekali variabel yang menentukan tadi itu, seperti jumlah ikan, populasinya ya, ukuran ikannya, terus porsi pemberian pakannya, kualitas pakannya itu sendiri, dan lain-lain banyak sekali variabelnya. Nah, untuk lebih memudahkan gini aja, beberapa kali juga sudah saya sampaikan, khususnya untuk teman-teman yang pernah nanya ya ke kita, itu saya sampaikan ilustrasinya begini. Misalnya nih, satu kardus media biologi merek X gitu ya, merek X ya, saya sebutnya merek X saja, itu untuk kolam koi kapasitas 1 ton. Ini kolam A nih ya, ilustrasi kolam A. Nah, kolam B itu juga pakai media biologi 1 dus merek X, tapi kolam B ini kapasitasnya adalah 1000 ton misalnya ya. Terus quote unquote variabel lainnya sama, jumlah populasinya, ukuran ikannya, dan lain-lain semua dianggap sama. Kolam A dan kolam B adalah sama. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman yang nanya itu adalah, menurut Om, ini tingkat pencemarannya akan lebih parah atau lebih bagus yang mana gitu? Apakah kolam A yang hanya airnya 1 ton, ataukah kolam B yang airnya 1000 ton gitu? Nah, seyogianya pasti tingkat pencemarannya akan lebih buruk atau lebih parah di kolam A. Kolamnya 1 ton, media filternya juga 1 dus dengan merek X, yang ini kolamnya 1000 ton, media filternya merek 1 dus juga merek X, pasti ini lebih bagus kualitas airnya karena jumlah airnya yang lebih banyak gitu. Nah, tingkat pencemarannya otomatis lebih sedikit gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau saya sampaikan bahwasanya dalam 1 dus media merek X itu ideal untuk berapa ton, terus saya jawabnya 1000 ton, itu artinya misleading dong, nggak tepat begitu. Ataukah media biologi merek X saya jawabnya ideal untuk 1 ton, makin parah lagi. Lah, udah pakai media ini 1 dus loh, airnya hanya 1 ton, kok nggak mengcover? Nah, gitu kan. Jadi balik-balik lagi ke saya, prinsipnya kalau menentukan jumlah media biologi itu adalah semakin banyak akan semakin baik. Artinya rumah yang akan ditinggali oleh bakteri itu akan semakin lebar gitu. Jadi kalau nanti ketika amoniaknya meningkat karena jumlah populasinya yang menambah, atau ukuran ikannya yang nambah gitu ya, terus porsi pemberian pakannya juga menambah atau meningkat karena rumahnya sudah lebar, semakin besar ya, maka bakterinya akan semakin banyak berkembang. Oke ya, mudah-mudahan menjawab. Itu cara tosin koi.